Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi metode ilmiah sebagai dasar ilmu IPA dan metode ilmiah dan non-ilmiah. Sebelum kami mempresentasikan, langkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jaki Rifki Ramadan. Dan saya Muhammad Jalsi Ardiansyah. Silakan disimak video penjelasan dari kami. Halo semuanya, nama saya Jaki. Sekarang saya mau menjelaskan tentang metode ilmiah. Sebelumnya teman-teman ada yang udah mengetahui belum sih apa sih sebenarnya metode ilmiah itu? Kalau belum ada yang tahu, mungkin saya bisa bantu jelaskan ya. Sebenarnya apa sih metode ilmiah itu? Nah, metode ilmiah itu adalah suatu cara atau langkah-langkah sistematis, logis, dan objektif yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen. Yang berarti metode ilmiah itu adalah langkah-langkah sistematis atau langkah-langkah untuk menemukan suatu tujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan melalui pengamatan ataupun eksperimen sebelumnya oleh suatu ahli. Jadi sebelum tidak teruji, ya belum tentu itu metode ilmiah. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah mengetahui apa itu metode ilmiah, pasti semuanya penasaran dong gimana sih cara membuat metode ilmiah ataupun langkah-langkah cara membuat metode ilmiah. Hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah observasi atau mengamati, yaitu mengamati gejala atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua ada merumuskan masalah, yaitu menyusun pertanyaan atau pernyataan tentang hal yang ingin diteliti. Yang ketiga ada mengajukan hipotesis, yaitu dugaan sementara terhadap jawaban atas masalah berdasarkan pengamatan. Yang keempat yaitu melakukan eksperimen atau pengumpulan data, melakukan percobaan atau observasi untuk menguji hipotesis. Yang kelima ada menganalisis data, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Yang keenam adalah menarik kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis data. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil, yaitu menyebarluaskan hasil penelitian agar dapat diuji dan dikembangkan oleh peneliti lain. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah dalam membuat metode ilmiah, ternyata penelitian ilmiah memiliki karakteristik. Yang pertama adalah sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar. Yang kedua ada logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akal, yaitu logika. Yang ketiga ada empirik. Tadi sudah disebutkan empirik. Ternyata empirik artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau misalnya fakta a posteriori, yaitu fakta dari kesan indera yang ditemukan melalui hasil coba-coba kemudian diangkat menjadi hasil penelitian. Yang keempat ada replikatif, artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan melalui metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Lalu selain karakteristik, metode ilmiah juga memiliki unsur utama. Yang pertama ada karakterisasi, yaitu pengamatan dan engkuran. Yang kedua ada hipotesis, yaitu penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga ada prediksi, deduksi logis dari hipotesis tersebut. Yang terakhir ada eksperimen, yaitu pengujian yang dilakukan atas semua hal yang di atas. Lalu apa sih perbedaan antara metode ilmiah dan non-ilmiah? Berdasarkan aspek prosedur, kalau metode ilmiah itu terstruktur dan sistematis, sedangkan metode non-ilmiah itu tidak terstruktur atau acak. Kalau berdasarkan bukti dan fakta, metode ilmiah berdasarkan data empiris dan dapat diuji, sedangkan kalau metode non-ilmiah berdasarkan pendapat pribadi, kepercayaan, atau intuisi. Kalau tujuannya, metode ilmiah mencari kebenaran yang objektif, sedangkan kalau metode non-ilmiah mencari kesimpulan berdasarkan keyakinan atau pengalaman pribadi. Lalu secara pengulangan, metode ilmiah dapat diuji ulang oleh orang lain, sedangkan metode non-ilmiah sulit atau tidak bisa diuji oleh orang lain. Lalu contohnya kalau untuk metode ilmiah seperti penelitian ilmiah tentang pengaruh pupuk terhadap tanaman. Sedangkan kalau misalkan metode non-ilmiah contohnya kayak ramalan bintang, mitos, opini tanpa bukti, dan lain-lain sebagainya. Lalu seberapa penting sih hubungan ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah? Dan juga gimana sih antara hubungan ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya, Jalsi. Untuk Jalsi, dipersilakan. Hubungan IPA dan metode ilmiah.
Ilmu pengetahuan alam IPA adalah ilmu yang mempelajari alam sekitar berdasarkan data yang dapat diobservasi dan diuji. Oleh karena itu, hubungan IPA menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan. Mengapa metode ilmiah penting dalam IPA? Pertama, objektivitas, yang artinya menjamin bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Kedua, sistematis, membantu peneliti dalam bekerja secara struktur dan efisien. Ketiga, dapat dipertanggungjawabkan atau disebut hasil penelitian dapat diuji dan dikritisi oleh peneliti lain. Terakhir, menghasilkan ilmu yang berkembang. Setiap penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Contoh penerapan metode ilmiah dalam IPA. Teman-teman bisa lihat pada gambar pertama, penelitian tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Teman-teman semua tahu bagaimana cahaya sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pengujian kadar pH pada air sungai yang tercemar. Di tempat kita ini, di mana-mana sungai sudah banyak tercemar oleh pabrik-pabrik. Jadi, banyak pengujian kadar pH pada air sungai yang tercemar. Yang terakhir, gambar eksperimen tentang konduktivitas panas pada berbagai jenis logam. Simpulan dari semua yang sudah dijelaskan di sini, maksud dan kesimpulannya yaitu metode ilmiah adalah pondasi dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya IPA. Dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang benar, objektif, dan dapat diuji kebenarannya. Penting juga untuk membedakan antara pendekatan ilmiah dan non-ilmiah agar kita tidak terjebak pada informasi yang tidak dapat bertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu dia materi tentang penjelasan metode ilmiah, perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah, serta bagaimana hubungan antara metode ilmiah dan ilmu pengetahuan alam yang sudah disampaikan oleh saya, Jaki, dan juga Jalsi. Lalu, selanjutnya kita mau apa ya? Mungkin kita bisa nonton video animasi tentang metode ilmiah kali ya. Untuk videonya sebagai berikut. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan ilmuwan untuk mendapatkan kesimpulan dengan tujuan menyelesaikan masalah secara sistematis dan empiris. Ilmu kimia, biologi, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu sains, dibangun lewat penemuan dan percobaan ilmuwan yang merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah menemukan masalah. Ada sebuah cerita di suatu desa yang damai dan setiap malam selalu tenang. Di suatu malam, tiba-tiba domba-domba yang harusnya tidur malah berteriak. Awalnya peternak berpikir mungkin kejadian ini hanya terjadi malam ini saja, tapi ternyata tidak. Selama seminggu ini, domba-domba masih berteriak setiap malam. Nah, di sini kita menemukan masalah. Domba-domba berteriak setiap malam. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah yang harus dipecahkan. Mengapa domba-domba berteriak setiap malam? Langkah ketiga metode ilmiah adalah merumuskan hipotesis, dugaan sementara yang mendasari langkah selanjutnya. Ada banyak dugaan yang mungkin secara teori. Domba-domba berteriak karena ada hewan yang mengganggu. Itu adalah dugaan yang bisa kita ambil. Langkah selanjutnya, merancang dan melakukan percobaan. Untuk merancang percobaan, kita perlu menentukan terlebih dahulu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Variabel bebas adalah variabel yang kita bisa bebas menentukan untuk mendapatkan kesimpulan pembenaran dari hipotesis. Di sini hipotesisnya adalah bisa jadi ada hewan yang mengganggu domba, sehingga saya putuskan jenis hewan bisa mempengaruhi domba. Hewan-hewan seperti ayam, domba, kucing, tikus yang biasa dipeternakan akan menjadi variabel bebasnya. Variabel terikat adalah variabel yang terikat oleh variabel lain, atau variabel yang dihasilkan oleh variabel lain, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang diharapkan mempengaruhi variabel terikat ini tentunya adalah variabel bebas. Variabel terikat pada masalah ini tentunya adalah teriakan domba. Variabel terkontrol adalah variabel di luar variabel bebas dan terikat yang perlu dikontrol atau dibuat tetap dengan harapan variabel ini tidak mempengaruhi variabel terikat. Saya ingatkan lagi, diharapkan hasil pada variabel terikat hanyalah variabel bebas saja, jadi kita perlu mengontrol variabel-variabel yang lain.
Saya jelaskan sedikit mengapa variabel terkontrol itu penting. Misalkan, variabel bebasnya adalah ayam dan anjing, dan variabel terikatnya domba berumur 1 tahun dan domba berumur 5 tahun. Hasilnya akan sangat membingungkan karena kita menjadi tidak tahu yang memengaruhi hasil dari percobaan ini dari hewannya atau dari umurnya. Untuk itu, kita perlu mengontrol umurnya menjadi sama di umur 5 tahun saja. Ada banyak variabel yang bisa dikontrol seperti umur, jenis domba, jenis kelamin, ukuran, berat badan, tinggi badan, kandangnya di mana, jam berapa diambilnya, dan sebagainya. Oke, dilakukan percobaan, kemudian mendapatkan data. Langkah setelah mendapatkan data dari percobaan adalah mengolah data. Data dari percobaan di sebelah kiri dapat dirubah dan diolah menjadi grafik di sebelah kanan untuk memudahkan pemahaman. Dapat disimpulkan dari grafik bahwa tikus adalah variabel terbesar domba berteriak, karena semua domba gaduh karena tikus. Dapat disimpulkan tikus adalah hewan paling besar kemungkinannya yang membuat domba-domba berteriak setiap malam. Langkah selanjutnya adalah publikasi. Dari percobaan ini, akhirnya bisa dipublikasikan hasilnya dengan beragam cara. Di sini saya contohkan dipublikasikan dengan menuliskan pengumumannya di papan pengumuman di balai desa. Akhirnya, para peternak mulai membuat banyak perangkap tikus di dekat kandang kambing. Halo sobat semua, kembali di channel Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas apa itu sains. Di channel Belajar Bersama Mr. Klik, sahabat akan belajar tentang materi-materi IPA. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar kali ini kelas 7 pertama akan belajar tentang apa itu sains. Penasaran? Kita bahas. Sains atau IPA itu ada di mana-mana. Sains itu biologi, sains itu fisika, sains itu kimia, sains itu geologi, sains itu astronomi, dan sains juga ekologi. Penasaran? Yang pertama kita bahas adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya ada zoologi, adalah ilmu tentang binatang. Ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan. Ada entomologi. Di sini ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan yang terakhir ada mikrobiologi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya terlihat dengan bantuan mikroskop. Ini adalah biologi. Yang kedua adalah fisika. Ilmu tentang gejala atau fenomena alam ini dan sifat benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang dipelajari dalam fisika ada beberapa jenis nih. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika mempelajari ilmu tentang gerak benda. Nah, berbeda dengan yang kedua yaitu elektronika, ilmu yang mempelajari tentang arus listrik dan magnet. Dan yang terakhir adalah optika geometris, ilmu yang mempelajari tentang alat-alat optik. Ini fisika. Selanjutnya, ada jenis dari sains lagi yaitu kimia. Pasti kalian sudah tidak asing dengan biologi, fisika, dan yang ketiga yang ini kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifatnya bagaimana, dan perubahannya seperti apa. Cabang ilmu kimia antara lain ada farmasi. Farmasi yaitu ilmu tentang obat-obatan. Ada radiokimia yang mempelajari tentang zat-zat radioaktif. Dan ada juga kimia organik. Di sini mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Ada juga kimia anorganik yang mempelajari tentang bahan-bahan kimia dalam benda-benda. Nah, fisika, kimia, biologi. Tiga-tiganya pasti sahabat sudah tahu. Ada lagi, sains ini juga geologi. Geologi merupakan ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Dan cabang dari geologi ini ada vulkanologi, seismologi, paleontologi. Pasti sahabat sudah tidak asing dengan vulkano ya. Vulkanologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi. Nah, dari kata vulkano nih, gunung berapi, itu yang dipelajari di vulkanologi. Yang kedua ada seismologi. Seismologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Nah, dan yang terakhir adalah paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman pada waktu itu. Itu geologi. Ada lagi sains yang merupakan astronomi.
Jadi jenis ilmu sains yang astronomi ini mempelajari tentang ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Nah, semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan adanya gerhana, komet, asteroid, bahkan galaksi-galaksi juga dipelajari di astronomi. Yang terakhir yaitu ekologi. Ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Jadi, sains itu juga biologi, sains itu fisika, sains itu kimia, sains itu geologi, sains itu astronomi, dan juga ekologi. Mr. Klik ada pertanyaan nih sahabat. Menurut sahabat, ini ada istilah yang belum ada penjelasannya di sebelumnya, yaitu biokimia. Apakah termasuk sains? Bagaimana menurut sahabat? Coba jelaskan apa yang dipelajari di biokimia. Sahabat bisa menuliskan di kolom komentar ya. Jadi sahabat bisa share bersama dengan pelajar-pelajar hebat lainnya. Nah, itu dia video dari Mr. Klik dan juga Kimia Fobia mengenai materi yang sudah kami sampaikan terkait dengan metode ilmiah dan hubungan antara metode ilmiah sebagai dasar ilmu IPA. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.